Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan bahas mengenai analisa XUSD untuk hari ini. Kemarin saya buy di gold ya. Di mana? Kemarin kan saya bilang ya dia mau naik ya ke sini minimal nih. Di breaker block. Breaker block. Nah, sekarang di respect ya. Saya nggak tahu nih apakah dia mau turun ataukah dia respect doang lalu mantul. Saya nggak tahu. Karena itu nggak mesti dia turun yang belum tentu ya. Nah, kemarin saya cuma nyari buy karena saya tahu dia akan pullback. Saya akan jelaskan alasan entry-nya apa. Kita ke M1. Ini M1 ya. Konfirmasinya ya. Lihat ini. Lihat ini. Ini adalah struktur di M1 ya. Kalau cek secara detail di sini ada pullback ya. Satu pullback, pullback kedua ya. Pullbacknya diambil, ini jadi inducement ya. Break jadi boss ya. Nah, ini dia break of structure di M1. Lalu di sini ada inducementnya. Kita marking sebagai X. Di sini high validnya dan di sini low validnya. High valid di break, jadilah choke, change of character. Setelah dia ngebreak high valid dan jadi choke, sesi Asia opening market dia bikin gap. Boom. Nah, secara aturan pullbacknya di sini nih, inducementnya. Ini pullback keduanya. Nah, kalau kita pakai Fibonacci dari ketika dia turun ya. Nah, dia koreksi, kita set Fibonacci dari sini ke atas, dapat zona OTE di sini nih. Ini zona OTE untuk buy. Optimal trade entry. Cuman kemarin saya telat mantau, jadi saya nggak dapat bawah ya. Nah, ini kita lihat spek OTI floating dikit naik. Ini M1 ya. Konfirmasi di M1. Nah, kemarin saya buy juga sebenarnya. Dapat dikit saya kemarin buy-nya. Saya kemarin buy di sini nih. Nah, kenapa saya buy di sini? Padahal udah naik jauh. Kenapa? Karena saya tahu ketika dia ngambil choke, ambil inducement, dia pasti akan ke sini nih, ke minimal di sini nih. Buy side liquidity. Jadi saya buy aja gitu, buy aja langsung. Ya di sini. Sebentar. Nah, ini nih kemarin saya buy-nya di sini nih. Agak telat buy-nya. Saya buy-nya tinggi di atas. Tapi nggak apa-apa. Dan dia sesuai analisa ya. Dia naik tinggi. Tinggi naiknya. Nah, ini untuk M1 ya. Choke M1. Nah, untuk hari ini gimana plan-nya? Saya belum lihat peluang entry sih, belum lihat saya. Saya pengen sell di sini cuman ragu saya. Karena SL gede banget soalnya. Kalau naruh SL di sini sih nggak nyaman. Di sini SL-nya. Cuman saya takutnya dia bikin pola kayak gini nih. Naik lalu ke atas gitu, takutnya gitu. Nah, sedangkan di sekarang ini di sini dia sideways. Kalau kita cek di 1 jam dia sideways. Saya nggak bisa entry kalau kayak gini. Saya nggak punya rules untuk entry sideways, nggak punya rules. Jadi saya masih waiting, masih menunggu untuk terjadi model sesuai SOP saya. Jadi sekarang intinya gimana bang? Kita cek di daily. Di daily ini dia masih kompresi ya. Takutnya outer block ini tuh di break lagi ya, dijebol lagi ya. Takutnya gitu. Soalnya pernah kejadian di mana di sini nih. Ini outer block engulfing, bearish. Di awalnya respect, turun dikit, boom, dibawa ke atas.
Takutnya gitu ya. Karena ini masih kompresi ya. Masih kompresi nih. Nah, harusnya sih kalau pengen cari buy, bagusnya di bawah PDL. Atau kalau dia nanti naik lagi, kita cari buy. Kalau untuk sell tuh saya masih ragu sih sebenarnya sih. Kalau untuk jangka panjang. Jangka pendek mungkin iya sell. Kalau scalper iya sell. Nah, tapi kalau di H4 dia menunjukin breaker. Dan dia respect di sini nih, support become resistance. Nah, tuh pas banget tuh. Sniper. Mungkin yang pakai SBR dia entry kali ya. Nah, jadi intinya gimana? Ini sebenarnya sih zona yang penting itu. Dan dia sudah masuk EVG di sini. Sudah masuk EVG. Nah, 1 jam dia sideways, 30 menit dia sideways. Nanti misalkan dia di sini dia bikin, ini kan akumulasi ya. Misalkan dia turun, di sini dia bikin breaker atau BPR, kita bisa buy. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Dan sebaliknya, misalkan dia naik duluan, kita bisa cari sell di atas. Akumulasi, manipulasi, distribusi ke bawah. Breaker atau chok entry model. Kayak gitu. Untuk sekarang jujur saya bingung untuk nentuin zona entry. Karena masih sideways. Di daily juga dia compression. Di struktur M30 juga dia tricky. Jadi kita masih wait and see ya. Kita hanya trade di zona-zona ini aja nih. Nah, di zona ini aja nih. Atau kalau nggak ada peluang ya cari peluang lain lah ya. Sama kayak kemarin muncul di GBP out. Cok. Nah, cok itu juga works ya di pair forex. Nah, kita coba cek di sini nih. Di sini nih. Kalau kita teman-teman teliti di M15 di GBP out ini cok ya. Cok entry model. Lihat ini. Pullback diambil, bos ya. Meskipun dia di sini break cuman shadow doang, dia valid. Saya set Fibonacci dari sini, dari body ke body, Fibonacci, dapat zona ini 1. Nah, dapat 1. Nah, ini di forex. Jadi nggak harus di gold ya nyari peluang tuh ya. Oke, kalau di gold saya nunggu kayak gini nih. Kalau di gold nih, nah kemarin di gold muncul di M1. M1 kemarin di gold. Yang tadi saya jelaskan. Ya. Oke, itu aja guys ya. Sorry guys kalau misalkan hari ini kurang bagus analisanya. Saya udah usaha sebaik mungkin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.